Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Eka Suryani SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sama Ibu pun juga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita tetap pembelajaran online ya. Semoga kalian dapat tetap paham apa yang Ibu ajarkan. Oke, kita mulai saja ya. Materi hari ini yaitu puisi. Puisi sering dengar kan? Puisi sudah diajarkan dari SD dan SMP. Kalau di SMK, pembahasan tentang puisi adalah cara untuk menganalisis puisi. Puisi itu adalah apa sih? Ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Oke, kita lanjutkan ya. Mengidentifikasi tema. Oke, mengidentifikasi tema, isi, makna, suasana, dan amanat dalam puisi. Tema itu sendiri dalam puisi adalah ide pokok puisi, yaitu pengarang pasti sebelum membuat puisi pasti memiliki ide pokok. Ide pokoknya apa yang dapat dia tuangkan dalam puisi. Yang kedua, isi. Isi dalam puisi adalah diksi. Diksi itu apa sih? Diksi itu adalah pilihan kata yang dipilih penulis untuk menyampaikan makna yang tersirat dari puisi yang dibuatnya. Makna dalam puisi adalah kesimpulan sebuah puisi. Suasana dalam puisi adalah keadaan atau kondisi yang tergambarkan dalam puisi. Jika puisinya sedih, maka suasananya pun harus sedih. Dan jika senang, maka suasananya pun harus ceria. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat dalam puisi yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis untuk pembaca. Pesannya bisa pesan positif yang ingin pengarang ungkapkan atau contohkan kepada pembaca. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu punya sebuah puisi namanya puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Dan Ibu akan mencoba untuk membacakannya untuk kalian. Jadi simak baik-baik ya. Setelah ini kita akan identifikasi puisi Hujan di Bulan Juni tersebut. Oke, dengarkan ya. Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya tak terucapkan, diserap akal pohon bunga itu. Ya. Nah, identifikasi tema, isi, makna, suasana, dan amanat dalam puisi. Tema puisi Hujan di Bulan Juni itu apa sih? Cinta yang terpendam, yang tak terlupakan atau yang tak bisa dilupakan oleh penulisnya. Isi puisi Hujan di Bulan Juni, diksi yang dipilih adalah hujan. Hujan mewakili manusia yang terjatuh. Kalau jatuhnya pada bulan Juni, berarti jatuhnya berkali-kali tidak pada tempatnya. Kenapa tidak pada tempatnya? Karena Juni biasanya musim kemarau, bukan musim hujan. Yang ketiga, makna puisi di bulan Juni adalah meskipun cintanya tak terungkapkan, sang manusia yang berupa hujan tetap tabah, arif, dan bijaksana menjalani kehidupan. Suasana puisi Hujan di Bulan Juni ini adalah sendu, seperti risikan hujan. Kemudian amanatnya yaitu semua orang harus memiliki sifat tabah, arif, bijak, meskipun segala sesuatu yang tidak seperti yang dia harapkan. Nah, lanjut ya. Nanti setelah ini Ibu akan kasih sebuah puisi dan Ibu minta untuk mengidentifikasinya. Oke, nanti ada linknya.
Nah, sekarang kita bahas tentang ciri-ciri puisi baru. 1. Bentuknya harus rapi, liriknya simetris, penuh rima dan irama. 2. Mempunyai persajakan akhir yang teratur. Teratur ya, ingat. 3. Pilihan katanya diwarnai dengan kata-kata yang indah. Cari kata-kata yang indah. Sebagian besar puisi 4 seuntai, berarti 4 baris. Tiap-tiap baris puisi terdiri atas sebuah gatra, kesatuan sintaksis atau persamaan. Tidak berkaitan jumlah baris, rima, atau irama. Tidak terikat ya maksudnya. Kemudian 7. Bahasa kiasan yang baik digunakan adalah perbandingan. Selain perbandingan boleh kok hiperbola, personifikasi, dan lain-lain. Kemudian ke-8, pengarangnya diketahui kalau puisi baru. Kalau puisi lama biasanya jarang diketahui. 9. Berkembang secara lisan dan tertulis. 10. Gaya bahasanya dinamis mengikuti perkembangan zaman. Isinya tentang kehidupan pada umumnya yang dialami si pembuat puisi tersebut. Itulah ciri-ciri dari puisi baru. Nah, sekarang jenis-jenis puisi baru ada 7 ya. 1. Balada. Balada adalah puisi berisi kisah atau cerita. Cerita kehidupan pastinya. Yang kedua, himne adalah puisi pujaan untuk menghormati seorang dewa, Tuhan, seorang pahlawan, tanah air, atau alma mater. Sekarang ini pengertian himne menjadi berkembang. Himne diartikan sebagai puisi yang dinyanyikan, berisi pujian terhadap sesuatu yang dihormati. Bisa guru, pahlawan, dewa, Tuhan yang bernafaskan ketuhanan. Oke, yang ketiga, ode. Ode adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa atau memiliki jasa. Nada dan gayanya sangat resmi, mentrumnya ketat, bernada anggun, membahas sesuatu yang mulia, bersifat menyanjung baik terhadap pribadi tertentu atau peristiwa umum. Yang keempat, epigram adalah puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup. Epigram berasal dari bahasa Yunani, epigrama, yang berarti unsur pengajaran, didaktik, nasihat, membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman, iktibar, atau teladan. Yang kelima adalah romansa, adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih, berasal dari bahasa Prancis romantique, yang berarti keindahan perasaan, persoalan kasih sayang, rindu, dendam, serta kasih mesra. Ini yang pasti kalian suka ya sebagai remaja. Yang keenam, elegi adalah puisi yang berisi ratap tangis kesedihan, berisi sajak atau lagu yang mengungkapkan rasa duka atau keluhan kesah karena sedih atau rindu, terutama karena kematian atau kepergian seseorang yang pasti dicintai. Ketujuh, satire adalah puisi yang berisi sindiran atau kritikan, berasal dari bahasa Latin satura yang berarti sindiran, kecaman tajam terhadap sesuatu fenomena, tidak puas hati satu golongan ke atas pemimpinan yang pura-pura, koruptor, zalim, dan lain-lain. Oke, selanjutnya puisi baru menurut bentuknya dibedakan menjadi 9 jenis. 1. Distikon. Distikon adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 2 baris, puisi 2 seuntai atau ya. Yang kedua, terzina adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 3 baris, puisi 3 seuntai. Quatrain adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris atau puisi 4 seuntai. Yang keempat, quint adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 5 baris, puisi 5 seuntai. Kelima, sektet adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 6 baris, puisi 6 seuntai. Septime yang keenam adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 7 baris atau 7 seuntai. Yang ketujuh ada oktav atau stanza. Ada puisi yang tiap baitnya terdiri atas 8 baris atau double quatrain atau puisi 8 seuntai. 8. Soneta adalah puisi, soneta adalah puisi yang terdiri atas 4 baris yang terbagi menjadi 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris.
Oke, maaf ya. Hal selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam membacakan puisi. Nanti Ibu akan meminta kalian membuat satu puisi dengan tema COVID-19, Corona, atau di rumah aja. Atau bebas, terserah kamu. Yang penting masih berhubungan dengan COVID-19. Oke, yang dinilai itu apa sih? Ada 3, lafal, intonasi, dan ekspresi. Lafal itu apa? Cara pengucapan bunyi bahasa. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Kedua, intonasi berkaitan dengan jeda antar kata, antar baris, dan antar paragraf. Ini ada contohnya ya. Jika tanda garis miringnya 1 menyatakan jeda. Jeda itu artinya berhenti sebentar. Kalau garis miringnya 2, berhenti. Kalau garis miringnya 3, hentikan yang terakhir. Kalau koma menyatakan pembacaan dalam larik belum selesai, tanda titik menyatakan pembaca larik sudah selesai. Kalau tanda yang terakhir ini menyatakan intonasi yang harus meninggi pada baris tersebut. Yang terakhir adalah ekspresi. Ekspresi raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembacaan puisi. Jadi walaupun membaca puisi, tapi tetap wajahnya tuh penuh ekspresi, penghayatan ya. Jika sedih, ya kelihatan sedihnya. Jika senang, kelihatan senangnya, cerianya. Kalau lebih baik dihafal, iya boleh dihafal. Kalau mau membaca, boleh membaca, tapi matanya tidak selalu tertuju pada teks. Ingat, jadi lebih menghayati dari puisi yang kalian buat tersebut. Puisinya kapan dikumpulkannya? Nanti hari Jumat. Oke? Selanjutnya nanti akan Ibu perjelas tugasnya di grup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi dengan Ibu. Ya, sudah lama ya tidak lihat wajah Ibu. Nah, terima kasih atas semua partisipasinya dan terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa belajar lagi seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.